Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur satu, sehat ya Bu. Yang kedua diberikan iman Islam ya. Yang ketiga diberikan kekuatan, kesempatan untuk mau datang. Sementara kawan kita belum tentu mau ngaji, betul? Dia mendingan ke mall daripada ngaji. Tema hari ini muhasabah. Muhasabah di awal tahun. Muhasabah itu Bu sama dengan introspeksi diri, evaluasi diri dan koreksi diri. Muhasabah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mengkoreksi diri, introspeksi. Udah dicatat? Muhasabah. Kalau ibu malas nyatat, merekam. Kalau malas merekam, pulang. Ya. Satu, buka dalilnya. Surat 59 ayat 18. Iya, baca. Mic-nya ini. Lima 59:18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah sendiri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Stop. Yang dipanggil siapa Bu? Orang Tolong perhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Esok itu apa artinya? Akhirat. Kalau dunia ibu nggak ada beras, gak usah makan puasa. Ya, saya dulu nggak ada beras di rumah, saya nggak masak, nggak ada masalah, saya puasa. Nggak ada baju yang bersih, nggak usah keluar rumah. Nggak punya rumah, ngontrak rumah tetangga, bisa. Tapi kalau ibu nggak punya amal, dikubur siapa yang nolong? Nggak ada. Di padang mahsyar siapa yang nolong? Nggak ada. Suami sendiri, anak sendiri, ibu sendiri, mertua sendiri, besan sendiri. Yang nolong kita hanya dua, amanu wa amilus soleh, iman dan amal soleh. Iman ibu bagus, amal soleh ibu banyak, ibu surga. Kalau enggak ya neraka. Dikubur juga gitu Ibu. Begitu dikubur 7 langkah, anak terakhir pulang dari kuburan, udah man rabbuka man nabiyuka. Ibu nggak bisa jawab, sampai hari kiamat ibu disiksa. Sampai kapan Ustaz kita siksa di kubur? Sampai hari kiamat. Gak ada ampun Bu. Selama-lama iya. Kalau di akhirat lain Bu, di surga atau neraka. Habis dosa ibu masuk neraka, udah ibu dikeluarkan, dimandikan di kolam Rasulullah, baru masukkan ke surga. Kenapa ibu masuk surga? Karena ibu sampai meninggal tidak murtad. 2000 tahun di neraka. Orang sudah ngopi-ngopi di surga, ibu baru masuk. Kemana loh? Iya Bu. Kalau di akhirat masih mendingan. Kalau ada orang sampai meninggal tidak murtad, masih peluang surga dia. Tapi kalau dikubur enggak Bu. Pertanyaan nggak bisa dijawab, disiksa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nauzubillah. Anak ibu nggak bisa nolong? Enggak, cuma doa doang. Kalau dosa kecil ibu ya diampuni dengan doa anak. Tapi kalau dosa besar, boten enten. Jadi ibu jangan berharap banyak doa dari anak Bu. Doa anak itu, ya Allah ampuni ibuku, ampuni dosa ayahku. Sekadar dosa kecil itu. Dosa besar enggak. Hanya dosa kecil. Kalau ibu wanita, dosa terbesar apa? Mulut, cangkem. Dosa terbesar wanita dari mulut.
Ngomongin orang, ngomongin mertua, ngomongin ipar, ngomongin teteh. Ipar perempuan. Oh, ipar saya mah kalau datang ke rumah makannya banyak, Bu. Mertua saya kalau ke rumah belagu banget, tiduran di sofa. Sopanya 60 juta. Yang beli kan uang anaknya, bukan anak lo. Betul? Sofa saya 60 juta, Bu. Mertua saya tiduran di sofa. Yang beli sofa itu kan anaknya. Biar aja mau tiduran, mau jungkir balik. Kan sering ibu-ibu usil gitu. Jelin-jelin mertua depan teman akrab. Berdosa. Biar aja lah. Di kampung nggak ada sofa. Dia tiduran di sofa. Tidur aja, Bu. Nggak apa-apa. Kalau ibu nyaman di sofa, ya di sofa. Nyaman di teras, di teras. Ya, Bun? Yang usil itu wanita. Kalau kami nggak. Mertua mau ngapun terserah lah. Kalau ibu-ibu yang usil itu. Mertuanya makan banyak, diomongin di tetangga. Mertua saya udah tua, tapi makannya banyak. Kemarin 3 potong ikan makan dia kan. Iya. Dia omongin, Bu. Astagfirullah. Ya, udah baca. Ayo. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Ibu bisa ngomong di depan saya, tapi Allah Maha tahu. Ibu itu jujur nggak? Ibu ngaji ke sini belum tentu karena Allah. Bisa jadi karena butak lihat suami. Udah jelek, tua, miskin lagi. Kenapa ibu ngaji? Butak lihat laki den di rumah katanya. Paniang mencaliak katanya. Lah buruak tua lagi katanya. Buruak tua ndak ada piti. Mendingan berangkai ke siko katanya. Dapet makan gratis. Iya, Bu. Tak semua ibu kesini mungkin ikhlas. Bisa jadi karena butak lihat suami. Ada niat. Ada yang gitu, Bu. Ah, ngapain di rumah? Suami saya udah tua, jelek, belagu. Ya, yang ketiga udah saya baca semua. Udah. Yang kedua, mencari bekal terbaik. Apa bekal terbaik, Bud? Takwa. Iya kan? Makanya 36 kali dulu dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebab kalau ibu mati nggak muslim, neraka. Ya Bunda ya. Syukur-syukur ibu sedang ngaji meninggal. Tapi jangan sekarang lah. Orang ibu baru insaf kok. Sedang sujud terakhir meninggal. Seperti Pak Insan itu kan. Sedang sholat meninggal. Insan Mokoginta. Ya. Sedang ngaji meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. La ilaha illallah. Atau sedang sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal kayak Pak Insan. Masya Allah. Syahadatnya itu sedang baca syahadat, sedang sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung udah syahadat meninggal. Pak Insan Mokoginta, kawan saya 30 tahun. Meninggal. Ibu sedang ngaji meninggal, sedang nyatat meninggal. Insya Allah sorga. Ini enggak, sedang makan karedok. Ya. Sedang joget lagu dangdut. Apa lagu ibu biasa dangdut? Ibu yang dulu belum insaf lagu apa ibu? Surah 59:18. Surat 2197. Baris kedua terakhir dari bawah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Tuhan orang-orang yang berakal. Coba lihat, Bu. Siapa orang bertakwa itu? Hanya orang berakal. Makanya orang gila, orang tidur, anak kecil tidak wajib sholat.
orang gila, anak kecil sedang tidur tidak wajib sholat. Karena akal tidak berfungsi ketika tidur. Akal tidak berfungsi kalau orang gila. Akal belum berfungsi kalau masih anak-anak. Makanya anak-anak kalau jahat tidak bisa dihukum. Akal belum berfungsi. Ibu kalau pingin jahat boleh, tapi jadi anak-anak lagi. Anak-anak itu kalau jahat nggak bisa dihukum, Bu. Karena akal belum berfungsi. Yang belum balik ya. Orang dewasa yang bisa dihukum, kena vonis di pengadilan. Anak kecil nggak bisa dibawa ke pengadilan. Umur 7 tahun dibawa ke pengadilan, ditolak sama hakim karena dia belum bisa berpikir. Ciri-ciri orang bertakwa, catat Bu. Tadi disuruh Allah bekal terbaik adalah takwa. Apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Apakah ibu sudah bertakwa? Apa belum? Ciri-ciri orang bertakwa. Supaya kita bisa menilai diri kita. Astagfirullah, umur 59 tahun belum masuk bertakwa aku ya Allah, baru sekadar beriman. Ya Allah, umur sudah 65, 3 hari lagi meninggal mungkin, belum bermasuk ciri-ciri bertakwa, masih Islam, sekadar Islam. Kita syahadat pasti Islam, dia belum tentu bertakwa. Di luar sana banyak orang Islam, Bu, belum tentu ngaji dia. Banyak orang ngaji belum tentu beramal soleh. Banyak beramal soleh belum tentu istiqomah. Banyak istiqomah belum tentu ikhlas. Inti ibadah apa, Bu? Ikhlas. Rajin ibu ngaji tapi gak ikhlas, gak dapat pahala kok ibu kemari. Kenapa ibu ngaji butak lihat suami? Berarti gak ikhlas. Waspada ibu ibadah yang tidak ikhlas, nol, gak ada untungnya. Udah silakan. Ciri-ciri orang bertakwa 1, 2, 7, 6, 5, 3, 1, 3, 4. Ciri-ciri orang bertakwa 1, percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib. 2, 7, 6, 5, 3, 1, 3, 4. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ibu tahu nggak kapan dibangkitkan? Ibu tahu nggak kapan meninggal? Tahu ibu? Ibu tahu sampai umur berapa hidup? Halo, ibu-ibu yang di pojok sana tahu nggak kapan ibu meninggal? Bisa jadi ibu jam 4 nanti. Karena kita nggak tahu kapan meninggal, tapi pasti otomatis standby. 31, 34, ya, nggak tahu kita kapan meninggal. Bisa ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan, nggak ada masalah. Yang kedua, harus mendirikan. Udah, selesai, teruskan dulu. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tidak tahu di bumi mana ibu meninggal. Ibu tinggal di Jakarta, rupanya sedang ke Pekalongan meninggal. Ibu tinggal di Jakarta, ya, tiba-tiba sedang luar negeri ibu meninggal. Yang kasihan kalau ibu meninggal di Eropa, kuburan nggak ada, kuburan Muslim. Akhirnya jenazah ibu 3 hari 3 malam baru dikuburkan. Jamaah saya kan ada begitu, Bu, meninggal di Eropa. Di sana kuburan Muslim langka, kalaupun ada mahal. Akhirnya apa, jenazah bawa ke Indonesia 3 hari 3 malam. Tersiksa kan jenazah itu. Hah? Campur non muslim nggak boleh. Campur non muslim. Ya nggak boleh dong. Kan ada doa masing-masing. Kalau kita masuk ke kuburan itu kan ada doanya. Ibu kalau dimakamkan di komplek kuburan Kristen, ibu ikut disiksa nanti. Kan mendengar siksa. Berarti nggak usah kayak rumah. Iya nggak boleh, Bu. Kita dicampur kuburan dengan kuburan Kristen.
Nanti kalau ibu dikuburkan di sana, mereka disiksa, ibu kena. Karena dianggap malaikat, ibu Kristen. Gak ada urusan dengan ibu mau Islam mau ngapa. Didekatkan aja nggak boleh kuburan Islam Kristen. Ya. Kalau keluarga saya punya kuburan sendiri, kuburan keluarga. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek semua di sana disatukan. Jadi kita tidak gabung sama orang-orang yang jahat. Makanya kalau bisa kita punya kuburan keluarga, Bu. Beli tanah di Jonggol 1 hektar, bikin wasiat. Kalau ayah, ibu semua yang meninggal di sana dikuburkan. Jadi nggak gabung kita sama orang-orang. Jadi kalau kita orang baik, anak kita baik, cucu kita baik, kita di kuburan itu komunikasi ruh kita dengan anak, dengan suami. Seperti inilah kalau suami ibu sudah meninggal. Suami ibu lihat ibu ini ngaji, bangganya bukan main. Istriku ngaji, ya Allah. Ayah ibu kita bangga lihat kita, Bu. Ayah ibu saya sudah meninggal 28 tahun yang lalu. Anakku, ya Allah, ngisi pengajian di Jakarta. Lihat ayah saya di sini. Lihat roh ayah saya di sini, saya. Bangga dia, anakku, ya Allah, ngisi pengajian depan ibu-ibu tua. Jamaah saya paling tua-tua ya di sini. Udah uzur-uzur. Ibu-ibu jamaah saya di tempat lain muda-muda, Bu, 28, 30. Di sini udah dekat-dekat waktunya. Waktu pulang maksudnya ya. Ya Bunda ya. Bangga sekali orang tua ibu melihat ibu hari ini. Anakku, ya Allah, masih ikut pengajian. Dia dapat pahala, Bu, ibu ngaji karena dia berjasa mendidik ibu. Ayah saya dapat pahala, saya ngisi pengajian karena berhasil mendidik saya. Di sini ruh orang tua mereka melihat kita. Dengan catatan, kalau orang tua kita nggak disiksa. Dengan catatan, kalau amal ibadah orang tua kita lebih bagus daripada dosanya. Saya yakin di sini orang tua kita rata-rata udah meninggal ya. Umumnya ya, saya dua-dua udah meninggal. Ayah, ibu, kakek, nenek saya udah meninggal. Tapi mereka bangga lihat kita. Tinggal di Jakarta, ya Allah, cucuku masih ngikut pengajian di Jonggol. Ya. Buka terus. Udah tadi 3134. Mendirikan sholat? Belum. Surat 2, 43, 45, 110. Poin kedua, ciri-ciri orang bertakwa harus sholat dong. Ada orang mengaku beriman gak sholat? Ada. Ibu-ibu rajin ngaji gak sholat? Ada. Ibu-ibu berkerudung tidak sholat? Ada. Ibu-ibu rajin baca Quran tidak sholat? Ada. Surat 2 ayat 43, 45, 110. Ulangi, saya ulangi. Poin kedua, ciri-ciri orang bertakwa mendirikan sholat. Surat 2 ayat 43, 45, 110. Iya, silakan 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Jadi sholat digabung dengan zakat, Bunda. Kenapa begitu? Karena ada ibu yang rajin sholat tapi tidak mau berzakat. Punya harta tapi nggak dijakati. Punya uang nggak dijakati. Banyak punya harta nggak ada zakat dia. Pendapatan suami, Bu, kalau sudah di atas 1 tahun, di atas 82 juta per tahun, wajib zakati loh, Bu. Pendapatan suami ibu itu lebih kurang 80 juta lah per tahun. 2,5% coba 82 juta, 2,5% berapa itu? Coba lihat dulu. 2 juta coba. Jujur lah, ibu ada ngeluarin uang nggak 2 juta per tahun untuk zakat? Banyak orang nggak peduli itu. Aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dari zakat, kata Allah. Karena zakat mengurangi kemiskinan. Zakat meningkatkan kasih sayang. Zakat menguatkan kekeluargaan. Contoh, ibu ini orang miskin misalnya. Saya sering tiap tahun berzakat. Dia sangat menghargai saya nggak itu? Pak Munzir ya, setiap tahun membantu saya 2 juta zakat. Menguntungkan dia. Jadi dia menghargai saya juga menyayangi beliau. Setiap tahun saya berzakat.
Jadi meningkatkan kekeluargaan kalau kita suka berzakat. Kedua, Allah dan malaikat mencintai kita. Ibu-ibu kalau belum biasa berzakat, tahun ini berzakatlah. Iya, setelah 1 tahun. Tabungan ibu 78 juga. Betul belum wajib zakat. Tapi ibu ikhlas mengeluarkan 2 juta. 245. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat bu, memang berat. Apalagi bu sedang masak. Masuk zuhur, ntar nanggung. Gulainya nanti pecah santan. Lebih penting ibu santannya nggak pecah daripada imannya pecah. Bikin rendang. Udah waktu asar. Tanggung Pak, lagi bikin rendang, keburu gosong, matikan aja kompornya. Sholat asar sama suami, habis sholat baru nyalain lagi rendang, nyalain api. Sering kan ibu-ibu itu, sholat udah waktu zuhur, nanggung Pak, takut pecah santan. Ibu nggak takut pecah iman, menjaga santan jangan pecah. Padahal gampang kok nggak mengatasinya. Matikan dulu kompor, ibu sholat, habis sholat baru nyalain lagi kompor, baru diaduk lagi, kan matang juga dia. Tapi ibu itu setan itu masuk ke otak, sayang nanggung, belum matang ayamnya, ini ayam kampung, tetangga punya, ditangkap kemarin. Mana ayam tetangga lagi? Ya bunda. Dahulukan dulu ibadah itu daripada ngurusin santan pecah. Ini iman pecah ibu nggak peduli. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan tunaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Bu, barang apa saja yang kamu sedekahkan Allah Maha melihat. Nggak perlu lihat orang bu, takutnya nggak ikhlas. Takutnya kita sedekah dilihat orang, jadi omongan kita jadi nggak ikhlas. Ibu itu pemurah ya. Akhirnya kita sedekah karena orang, bukan karena Allah, karena dipuji. Awalnya ibu ikhlas memang sedekah itu. Belakangan dipuji orang, ibu itu pemurah ya. Ibu itu pemurah ya. Akhirnya ibu apa? Besoknya sedekah lagi lebih banyak, supaya dipuji orang lebih banyak. Akhirnya ibu sedekah cari muka, bukan cari ridho. Akibat sering dipuji. Makanya jangan suka muji orang, berusaha ibadah orang kita bu. Dalam hati aja, masya Allah, pemurah ya ibu itu. Kalau ibu ngomong sama dia, oh pemurah banget ibu ya, oh dia bangga jadinya. Pahala sedekahnya hilang. Ya, akhirnya bukan sedekah namanya, ria. Ya bunda. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Udah? Belum? Surat 2 261. Surat 2 261. Surat 57 ayat 18. Surat 63 ayat 10. Poin ketiga bu, catat, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi bukan semua, bukan separuh, hanya sedikit aja. Surat 63 10, surat 2 261, surat 57 ayat 18. Langsung surat 2 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Coba lihat bu, Allah Maha tahu apa yang kita infakkan, Maha melihat apa yang kita lakukan, Maha mendengar apa yang kita omongkan. Jaga omongan, jaga cangkem, jaga sikap, jaga tangan, jaga mulut. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil.
Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Karena Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Nggak ada jaminan ibu meninggal anak soleh, walaupun namanya soleh, Muhammad soleh, tapi nggak soleh, salah. Ibu mengharapkan doa anak yang soleh, pret. Yang penting kita soleh. Dapat doa syukur, nggak dapat nggak apa-apa, kita udah beramal soleh. Ibu mengharapkan doa anak yang soleh. Bagi ibu meninggal, anaknya nggak sholat lagi. Bagi ibu meninggal, anak nggak pernah puasa lagi. Jadi ibu janganlah, berhentilah mengharap-harapkan doa anak yang soleh itu. Mendingan kita mempersoleh diri, beribadah dengan benar, bersedekah tiap hari. Jadi begitu kita meninggal, anak nggak soleh, ya udah, kita amal ibadah, insya Allah cukup. Tabungan kita ada, Bu. Sama dengan kita. Anak kita 5 semua merantau. Kalau dikirim ke rekening sama anak, syukur. Nggak dikirim uang, nggak ada masalah. Kenapa? Tabungan kita cukup. Tapi kalau kita mengharapkan kiriman anak, kita tidak punya uang di rekening, sedih, susah, sangsara badan, mati kerancaan. Ya jangan mengharap-harap lah, Bu, doa anak yang soleh. Belum tentu anak ibu soleh setelah ibu meninggal. Belum tentu anak ibu sholat setelah ibu meninggal. Belum tentu anak ibu beriman anak ibu setelah ibu meninggal. Walaupun kita mengharap itu. Tapi kalau ibu sudah beriman, ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, ibu meninggal tiap hari doakan orang. Setiap orang lewat depan rumah ibu, Masya Allah, ibu ini orang baik, ya Allah. Almarhum ibu ini orang baik. Waktu anak saya kuliah dulu ITB, dia sering membantu. Ampuni dosanya ya Allah, maafkan kesalahan. Setiap orang lewat depan rumah ibu, ibu ini almarhum orang baik, Masya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Siapa saja lihat depan rumah begitu ngomongan, ibu ini orang baik ya Allah. Jangan sampai ibu ini ya Allah, sejak meninggal ibu ini jemuran kita nggak ada yang hilang. Berarti maliang. Iya, sejak ibu meninggal ya jemuran kita nggak pernah hilang katanya. Berarti maliang. Pancilo gadang. Iya, Bu. Kalau bisa tiap hari omongan orang mendoakan kita. Bapak itu dulu waktu hidup ya Masya Allah baik ya. Bapak itu waktu hidup baik ya. Bapak itu waktu hidup baik. Diaminkan malaikat. Kita bahagia di kubur. Kubur kita lapang. Kita dapat ampunan, diberikan ketenangan. Bisa? Insya. Terus. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku pada waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya dulu kenapa pendek umur ya Allah nggak sempat sedekah bor. Sudah 72 tahun kok baru meninggal. Ada uang dihabiskan sendiri. Punya uang jalan-jalan ke mall. Saya seumur hidup punya istri, ini istri tua saya. Enggak pernah seumur hidup saya bawa ke mall. Anak saya 3 laki-laki, tidak pernah saya bawa ke mall jalan-jalan. Seumur hidup. Saya bilang, mall itu bukan tempat kita, saya bilang. Ini masih hidup istri saya. Masih hidup enggak ini? Enggak pernah saya, Bu, kayak orang-orang hari Ahad ke mall, malam Ahad ke mall. Sekali makan 500-700 ribu. Mendingan sedekah, saya bilang. Banyak orang di sini yang butuh uang kita, saya bilang. Benar, Bu, anak saya 3 laki-laki semua. Enggak pernah semua duduk saya bawa ke mall-mall itu. Seperti orang-orang hari Ahad ke mall, malam Ahad ke mall, pulangnya 10 malam, makan-makan, jajan, beli baju, beli celana, beli BH. Iya. Kenapa begitu? Karena otak itu dunia terus. Sekali-sekali boleh lah pas bulan muda, nggak apa-apa, Bu. Pas sekali-sekali makan-makan ke mall boleh, bukan nggak boleh ya. Tapi sampai setiap Ahad ke mall, Ahad ke mall, Ahad ke mall. Ibu yang hobi ke mall itu kurang, Ibu. Sekali sebulan aja lah. Pak, jangan ke mall dulu lah, Pak. Kita sedekah aja, Pak. Banyak orang miskin yang kita bantu, Pak ya. Adik Papa di Cianjur banyak susah. Adik saya di Sukabumi banyak yang miskin. Kita transfer aja, Pak. Daripada kita makan-makan terus di mall. 4. Berpuasa di bulan udah. Terus.
57:18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dilipat gandakan, Bu. Kan enak kita bisa di akhirat. Sedekah 10.000 ternyata pahalanya 100.000. Kita kaget, loh kok begini ya Allah? Iya, karena kamu sedekah dulu ikhlas. Sedekah 100.000 tapi pahalanya 1 juta. Kok begini ya Allah? Karena kamu dulu ikhlas. Uang kamu pas-pasan tapi rajin sedekah. Hidup sederhana tapi rajin sedekah. Banyak orang kan hidupnya sederhana tapi tiap hari sedekah dia, Masya Allah. Bikin nasi goreng, ceplok telur, kasih sama tukang sampah. Iya Bu, ada nggak Ibu lakukan itu? Pagi-pagi bikin nasi goreng, kasih sama pemulung. Goreng, bikin ada rendang sisa kemarin dicolong dari pesta. Kasih rendang colongan jadinya. Pemulung itu belum tentu sekali setahun makan rendang. Ibu sisa rendang kemarin Ibu bikin nasi goreng, kasih rendang. Mas sarapan dulu Mas, ada kemarin rendang. Udah Ibu lakukan nggak? Kasih pemulung, tukang sampah. Iya Bu, maaf bicara ya Bu, mereka belum tentu setahun makan rendang loh Bu. Kita lihat mereka makan, menangis kita Bu, lahapnya mereka itu, Masya Allah. Belum tentu 3 bulan sekali mereka makan ayam goreng. Sementara kita, maaf, tiap hari barangkali bisa makan ayam. Betul kan Bu? Apalagi saya. Diundang pengajian makan ayam, makan ikan, makan daging. Iya Bu. Tiap hari kita makan enak. Sementara mereka 4 bulan sekali belum tentu makan ayam. Ya, kita berbagi sama orang seperti itu. Bu, tukang sampah di stop. Pak, sarapan dulu Pak, ada rendang ini sepotong. Kasih sepotong makan di rumah kita. Boleh jadi mereka di luar masuk surga Bu. Betul kan? Iya. Boleh jadi mereka di luar masuk surga dari Ibu pemulung itu. Boleh jadi tukang sampah itu dulu masuk surga dari Ibu. Kita nggak tahu kan? Boleh jadi mereka lebih mulia dari kita. Kelihatannya mereka di dunia nggak ada harga dirinya. Tukang sampah, bajunya kotor, nggak dikenal orang nggak peduli. Ternyata ahli surga. Mereka bekerja ikhlas dengan gaji kecil, Masya Allah. Kita hargai mereka ya Bunda ya. Jangan pernah melecehkan mereka. Mereka bagian dari kita. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan udah. Surat 2 183. Poin orang beriman itu harus puasa. 2 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebelum kamu juga berpuasa kok. Bukan kamu aja kata Allah. Sama dengan anak kita. Nak, nyapu nak, udah kotor lagi sore ini. Abang kamu sudah nyapu pagi tadi, sekarang kamu. Jadi bukan hanya kamu aja yang nyapu rumah. Abangmu tadi pagi udah nyapu nak. Begitulah Allah membujuk kita. Berpuasalah kamu. Sebelum kamu juga berpuasa kok. Nabi Daud berpuasa, Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Adam berpuasa. Karena nggak boleh dinikahi haram saudara laki-laki. Selebihnya nggak boleh loh Bu. Karena saya lihat kalau kita kumpul-kumpul semua yang ada salami, berpelukan kayak Teletubbies. Iya, kakak, cipipi, apa namanya itu? Nggak boleh Bu itu. Cuman sama besan, cuman sama mertua, cuman nggak boleh sebenarnya. Kalau mertua masih boleh lah, karena itu haram kita nikahi. Sama pembahas, dengan pembantu nggak boleh. Oh mantu, iya. Boleh, itu anak kita sudah. Tapi kalau dengan pembantu, dengan tukang kebun, kemudian percaya akan adanya negeri akhirat 227 1689. Poin ke-6, percaya akan adanya negeri akhirat. Ibu percaya nggak ada akhirat? Percaya Ibu ada sorga? Ibu percaya nggak ada neraka itu? Kok masih melakukan dosa? Halo, kok masih melakukan dosa?
22 ayat 7, 1689. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Setelah dibangkitkan kondisinya tabu. Semua dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, kondisi telanjang bulat, tidak berterompah. Telanjang iya. Apa nggak malu kita melihat aurat orang lain ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Boro-boro malu, semua tertunduk malu menghadap Allah, kata Rasulullah. Telanjang bu biasa kita. Semua digiring dari kuburan. Berapa miliar manusia di padang mahsyar, satu demi satu diadili. Ibu urutan ke berapa miliar? Urutan ke 10 miliar 167 ribu. Baru giliran ibu ini diadili. Terus menunggunya ya berdiri. Keringat bisa sampai dengkul, bisa sampai bahu, bisa nutup tubuh keringat itu. Tergantung amal soleh. Tapi kalau kita beramal soleh nggak ada keringat, santai. Keringat sampai ke pundak. Matahari seperti satu jengkal dari kepala. Panasnya. Tapi bagi orang beriman nggak ada masalah. Apalagi kalau ibu sholat nggak tinggal, sedekah rajin. Yang paling itu sedekah itu, Bu. Sedekah tiap hari. Ada pemulung kasih, tukang sampah kasih. Terutama sedekah ya. Di kubur juga yang banyak nolong kita sedekah. Di akhirat juga padang mahsyar sedekah. Ahli sedekah itu luar biasa cintai Allah. Karena kalau kita tahajud nggak nguntungin orang. Ibu baca Quran 3 juz nggak nguntungin orang. Tapi kalau sedekah nguntungkan orang. Ibu sudah sedekah nggak hari ini? Kasih sama pembantu, satpam, tukang sampah, pemulung. Pak ini Pak ada nasi goreng Pak, goreng bebek seekor, kasih. Hah? Iya kasih uang 1 juta gitu ya. Oh iya gitu ya. Berdosa dia ngomong gitu sebenarnya. Iya, kalaupun dia banyak sudah dikasih sama orang lagi, dapat pahala dia ya. Tapi kalau dia bilang enggak Bu, saya udah dapat nasi tadi, kan berdosa kayak gitu, nolak rezeki. Yang ketujuh terakhir 1689. Halo, 1689. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi orang yang berserah diri itu dapat kabar gembira bahwa dia ada surga. Tapi orang yang pasrah Bu, pengertian berserah diri, pasrah kepada peraturan Allah, tidak mengkritisi, tidak protes, ikhlas ibadah itu. Kenapa sih ada puasa? Nggak ikhlas dia. Kenapa sih harus baca Quran? Ada. Tegur suami ibu yang malas baca Quran itu. Ibu tiap malam saya yakin habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Suami belum tentu, dan nonton TV. Betul ya Bu? Nonton TV dia. Iya, suami ibu gitu. Nonton TV dia, ibu ngaji dia nonton TV. Ibu baca Quran dia ngorok. Karena banyak laki-laki nggak bisa baca Quran loh Bu. Banyak saya lihat. Kerjanya baca koran, nonton TV, ngobrol sama teman tetangga, ngopi-ngopi sama besan. Poin terakhir, memaafkan kesalahan orang. 4240 7199. Memaafkan kesalahan orang. Berat, apalagi Bu. Tidak ada maaf, gitu.
4240 7199. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jujur Bu, perempuan itu cenderung paling susah maafkan orang, apalagi kalau dia pernah tersinggung dan terluka. Cenderung wanita agak susah memaafkan kesalahan orang lain, cenderung ya Bu ya, tidak semua. Karena cenderung, saya psikolog Bu, wanita itu cenderung pendendam. Beda kami laki-laki. Ibu kok nggak suka dengan perempuan lain? Oh bukan main, seumur hidup nggak teguran. Cenderung wanita seperti itu. Ngapain teguran sama dia? Nggak tahu diri. Dulu dari Cianjur 2 minggu tidur rumah saya kok. Sekarang belagu, mentang-mentang suaminya pejabat. Gitu, kata ibu di luar, bukan di sini. Kalau di sini saya yakin enggak lah, nggak beda. Iya, gitu kan ibu-ibu. Ngapain teguran sama dia? Lagu banget, gitu. Padahal lagunya nggak banget. Lagunya biasa-biasa kok. Jadi kesimpulannya apa Bu hari ini? Orang beriman itu sabar, legowo, nerima. Sabar, legowo, nerima. Dia tidak pernah protes ketika diturunkan perintah. Dia tidak gampang tersinggung ketika dihina orang, tidak gampang bangga ketika dipuji. Itu orang beriman. Legowo dia. Ini nggak dipuji dikit bangga, dihina dikit sudah marah. Berarti Bu mempertahankan harga diri, bukan mencari ridho Allah. Kalau orang mencari ridho Allah, masa bodoh mau dihina, masa bodoh mau dipuji, nggak urusan saya. Bisa? Hah? Anies. Masa bodoh, gue mau dipuji kayak, mau dihina kayak, gitu. Itu orang beriman. Ya, insya. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita makan. Oh ada, ya. Yang 107 ayat 169. Iya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kita disuruh apa? Jangan bersama orang bodoh. Berpaling dari orang bodoh. Tinggalkan orang bodoh. Yang kedua, memaafkan orang. Ibu maaf, rugi Bu berteman ibu dengan ibu-ibu bodoh. Udah blow on jelek lagi. Bodoh lagi. Blow on bodoh miskin lagu. Nggak usah, kata Allah, jangan berteman dengan mereka. Berteman dengan orang cerdas, orang kaya, orang pemurah, baru keren. Tiap hari traktir makan ibu. Ada pertanyaan? Iya, nama, status, deposito. Nama Nur Asmi, panggilannya Ani. Asli Sunda, Jawa, Padang. Sumatera Barat. Oh, orang awak. Iya. Ini Pak Ustadz, mengenai zakat, orang zakat tadi, zakat tanaman. Gitu ya Pak Ustadz ya. Kita kan punya sawah di kerja kemudian tiap panen hasilnya kan bagi dua. Iya. Itu tapi yang kita mengeluarkan zakatnya itu apa yang bagian kita aja bagaimana Pak? Enggak, keseluruhan dulu keluarkan zakat baru bagi dua. Tapi kita udah bilang sama yang bikin dia nggak mau Pak Ustadz. Harus mau, yang punya sawah kita kok. Bikin emosi aja ibu ini. Yang punya sawah kan kita yang ngatur. Kita keluarkan dulu zakatnya baru bagi dua kita bilang. Itu batasnya berapa tuh Pak Ustadz? 82. Kan suka kalau di Padang Pak ukurannya. Ukurannya kalau kami orang Medan itu 82 apa nama sak. Kalau sukat itu gimana Pak Ustadz? Saya nggak ngerti sukat itu berapa. Satu sukat itu 1 liter seperempat. Oh enggak dong, enggak Bu. Sekilo seperempat ya? Apa 1 liter seperempat sih? Jadi
Satu karung itu sekian kilo, sekian karung kita udah wajib mengeluarkan zakat. Caranya, keluarkan zakat dulu, baru bagi dua dengan si pengelola sawah. Kalau dia nggak mau, ini kan sawah saya. Saya selama ini begini, kalau dia nggak mau, saya bagian saya aja yang Nggak bisa. Ibu berdosa. Karena yang tadi itu dihitung Allah hak ibu. Iya dong, kan punya ibu itu. itu emang 5% ya Pak Ustadz ya, kalau tanaman. Para beda-beda Bu, itu kalau irigasi sama itu beda. Ya katanya kan kalau pakai irigasi 5%, kalau nggak pakai irigasi 10% gitu. Iya, betul. Tapi lebih detailnya nanti belajar irigasi. Nanti lihat aja dulu di YouTube, Bu. Kalau irigasi berapa persen, kalau tidak irigasi berapa persen. Kalau tanda hujan lebih besar lagi zakatnya. Tapi kalau irigasi kan kita harus bayar kan? Berarti lebih kurang zakatnya, lebih separuh, lebih kurang. Jadi keluarkan dulu zakatnya, baru bagi hasil. Ibu berdosa. Tapi takaran itu kita ragu kalau Ya nanti lihat di YouTube. berapa jumlah. Iya. Jadi berapa pendapatan ibu nanti padi itu udah wajib zakat? Bilang sama yang mengelola, kita keluarkan dulu zakatnya Pak, kita baru bagi dua. Jangan mau ibu diatur sama yang mengerjakan sawah. Yang punya sawah kita kok dia ngatur. Kemarin yang itu Pak, kalau dapat uangnya cuma 12 juta, itu wajib nggak dizakatin 12 juta? Bukan pada uangnya, pada ukurannya Bu. Bukan pada uangnya masalahnya ini, pada ukuran pendapatan kita berapa gitu ya. Padinya maksudnya padinya. Jumlah padi. Iya. Tapi ada yang bilang Pak Ustadz katanya ini 1000 suka. Lihat aja nanti di YouTube ada itu. Ada Bu ya? Ukuran padi yang wajib dizakati berapa, nanti muncul dia. Baru bagi dua, sudah keluarin zakatnya, baru bagi dua. Jangan mau ibu dibagi dua baru hak ibu dizakati, berdosa ibu, karena yang di tangan dia itu punya kita. Ya, Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu memang orang Padang, sedang di sini. Kapan pulang? Enggak, saya memang merantau di sini Pak Ustadz. Di sini. Tapi punya sawah di Padang. Iya, bukan saya sawah di Suparmi. Pokoknya adalah. Ya udah bagi-bagi aja sama saya nanti hasilnya. Ada lagi. Iya. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya tentang muhrim tadi. Dekatkan aja, Bu. Saya tuh kebetulan suka traveling. Dan suka mengajak teman-teman, padahal kita nggak bawa mahram. Suami, iya mahram. Nah, itu gimana ya Ustaz? Dosa besar ibu. Meninggalkan rumah saja pun kalau sudah sekian jam tanpa suami, tanpa anak laki-laki berdosa. Kecuali Bu, halo. Kecuali satu ibu ke pasar, kedua ke pengajian, yang ketiga ke pesta sekitar rumah. Dan ini langgar wanita-wanita Indonesia loh Bu. Iya makanya. Nggak bisa. Travel itu dosa semua itu. Ngajain orang nggak pakai suami. Kalau saya punya travel, wajib bawa anak laki-laki ya Bu, yang udah balik. Wajib bawa saudara laki-laki atau wajib bawa suami. Kalau ibu sendiri berangkat mendaftar walaupun bayar mahal, saya nggak mau. Saya berdosa punya travel. Ibu tadi ngajak-ngajak orang berdosa. Walaupun umroh juga. Iya, mau umroh kayak mau haji. Enggak wajib haji kalau tidak punya mahram. Gugur kewajiban ibu haji itu. Yang mengatakan boleh itu ulama, bukan hadis. Memang ada ulama di Indonesia mengatakan boleh kalau haji dan umroh ya. Atau ada hadis, ada yang mengatakan kalau haji pertama dibolehkan tanpa mahram. Wallahu a'lam itu. Ya Bun? Jangan diulang ya Ustaz. Ulang aja. Jangan diulang. Bukan mengulang perbuatan tadi, ulang berangkat haji. Maksudnya yang suka jalan-jalan ngajak. Boleh, tapi ikut suaminya. Atau anak laki-lakinya sudah balik. Anak laki-lakinya. Nggak punya anak laki-laki, jangan berangkat. Emangnya kok nggak jalan-jalan mati, Bu? Pengen lihat daerah-daerah itu. Mati aja, Ibu. Oh, pengen lihat daerah-daerah, bikin emosi. Ada orang. Ibadahnya bagus. Eh, Seneng sama
Ya dosa besar. Ngajinya dapat pahala, laki-laki orang diganggu dosa besar dia. Nasihatin aja. Di sini ada dia. Memang ada Bu tipe orang begitu. Hobi banget mengganggu laki orang. Jadi kalau ada ibu begitu berhentilah Bu, dosa besar. Mendingan ibu menggodai suami ibu. Nggak berdosa kalau menggodai suami. Ya ada lagi, satu lagi. Kita mau makan. Jadi zakat itu objeknya kemana? Objek zakat kemana? Fakir, miskin, amil, mualaf, nimusabil, fisabilillah. Selesai. Apakah boleh ke anak yatim yang miskin untuk bantu biaya sekolah dan lain-lain? Atas nama miskin boleh, anak yatim tidak. Atas nama miskin boleh, tapi anak yatim enggak. Karena yatim kewajiban kita memberikan makan, bukan dari zakat tapi sedekah. Kalau orang terdekat, Pak Ustaz, sedekahnya orang terdekat kita yang di bawah diri kita. Boleh, tapi betul-betul miskin. Yang terbaik orang terdekat. Yang terbaik saudara dekat. Misalnya saya, ponakan saya susah di Medan. Yang terbaik menerima zakat saya adalah ponakan saya. Siapa lagi abang kandung saya? Yang nggak boleh menerima zakat saya, satu, ibu saya, ayah saya, anak kandung saya, mertua saya, istri saya. 5 kelompok nggak boleh menerima zakat dari munzir. Pembantu boleh. Pembantu boleh, dia bukan saudaraku. Kalau kita gaji ya Pak Ustaz. Iya, tapi kan dia bukan saudara kita. Dia keluarganya miskin. Surat 960. Hah? Iya, baca aja langsung surat 960. Ya Bunda ya, objek zakat saya ulangi. Orang tua, suami, objek zakat. Objek zakat bukan itu. Terbalik. Apa jadinya? Objek zakat itu bukan itu tadi loh. Salah kan? Coba baca itu dulu. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, Satu, fakir. orang-orang miskin. Stop, saya jelasin dulu. Siapa fakir? Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kalau miskin, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Terus, Orang-orang miskin, pengurus zakat, iya, amil zakat. Saya misalnya, walaupun saya orang kaya, boleh nerima zakat. Kalau saya amil, boleh Bu. Uang saya 7 triliun, tapi saya ngurusin zakat di Indonesia. Bapak Ibu bilang, Pak, zakat saya untuk Bapak. Boleh saya terima, karena saya pengurus zakat. Terus, para mu'alaf yang Mu'alaf. butuh hatinya untuk merdekakan. iya Bu, mualaf yang baru masuk Islam. Walaupun dia orang kaya, iya. Terus, Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, ibu ini berhutang, tapi untuk kebaikan, bukan berhutang untuk main judi ya. Ibu ini punya utang, saya bilang, astagfirullah, kasihan ibu itu ya, kelilit utang. Kalau orang kelilit ular, dia kelilit utang. Saya keluaran zakat tuh ibu. Ya, ibu punya utang. Ya udah, gak usah berzakat kalau gitu. Terus, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu Sabil, saya sedang jalan-jalan ke Perancis. Di Perancis saya kehabisan dana. Saya wajib minta zakat di Perancis. Saya cari orang Islam di sana, orang kaya, Pak, mohon maaf. Saya orang Indonesia, saya kehabisan uang di Perancis ini. Tolong ongkosi saya dari uang zakat Bapak. Boleh. Terus, Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi maha. itulah Bu. Fakir, miskin, amil, mualaf, ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Kehabisan uang kita di Jerman, di Perancis, di Tegal. Minta uang di Tegal, di Brebes. Ada lagi pertanyaan? Nanti orang lagi mendirikan masjid nggak boleh nggak Pak Ustaz, bukan zakat tuh ya? Lagi Bisa. renovasi masjid. Iya bisa. Apa lah zakat? Bangun masjid boleh tuh dari zakat. Boleh. Untuk bangun masjid boleh dari zakat, boleh. Cuma kalau saya pribadi nggak sepakat masjid dari sedekah, infak. So kalau kita bikin zakat untuk pembangunan masjid, orang miskin siapa yang bantu? Hak orang miskin terampas darinya kan. Secara hukum boleh saja. Masjidnya 5 miliar, habis uang zakat bangun masjid. Terus mereka yang miskin-miskin 4 orang ini gimana dong?
Kasihan kan mesake. Iya, terus ada lagi yang lain. Ayo. Iya. Kalau per bulan misalnya kan Pak Ustadz bilang tiap tahun zakat gaji kita. Memang iya harus. Kalau tiap bulan misalnya saya sisihkan 2,5%, Itu sedekah. itu beda. Infak itu. Zakat itu sekali setahun, Bu. Setahun. Itu 2,5% dari gaji kita. Iya, dari keseluruhan setahun. Setahun itu pun berupa tabungan. Iya, bukan yang Mengendap di bank setahun. tersimpan. Tapi kalau uang ibu habis sebulan nggak wajib zakat sebenarnya. Nggak wajib zakat. Tapi kalau ibu ikhlas mengeluarkan zakat, ibu luar biasa. Niatkan aja sedekah. Ya. Jika uang itu mengendap minimal 80 juta di bank selama setahun. Jika tidak ada, uang itu habis per bulan, nggak wajib zakat. Niatkan sedekah. Sedekah bisa sampai 30% dari akumulasi pendapatan. Pendapatan ibu 5 juta, 30% berarti 500.000, 100 juta setengah boleh ibu bersedekah. 30% kata Rasulullah, maksimal dari sedekah dari harta dibolehkan. Kalau zakat cuma 2,5%. Jadi sedekah itu lebih besar daripada zakat. Karena sedekah bicara ikhlas, kalau zakat udah kepastian. Makan tabungan kita kan nabung di bank syariah. Terserah lah bank syariah, bank apalah. Ya, Pak Ustadz, ya. Kemudian kan ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu saya ambil, itu saya kasih ke orang miskin, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh saja. Kalau Ustadz lain, Tapi jangan niatkan uang itu diambil untuk berzakat. Enggak, saya ambil hasilnya ya, saya kasihin aja gitu supaya Mungkin iya. Dari bunga bank. Nah, kan kita nabung ada. Kalau bank syariah kan tidak bisa bunga bank, bagi hasil. Ibu halal itu, Bu, kalau bank syariahnya. Makanya disebut bank syariah. Ibu jangan takut, itu bukan bunga bank. Itu bagi hasil. Tapi saya keluarin tiap bulan saya kasih aja ke Sama saya aja, jangan ponakan. yang membutuhkan. Saya juga membutuhkan. banyak bumi. Jadi boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. yang nggak butuh bunga bank karena itu uang Itu bank. kan bunga bank makanya. Itu karena bank syariah tidak bunga bank, bagi hasil. Dapat untung sekian, dia kasihlah sama kita separuh, dia separuh. Namanya bagi hasil, nggak haram. Jadi pertanyaan Jadi ke depan ini jangan hanya ponakan dipikirkan, saya juga dipikirin. Giliran ngaji sama saya, giliran uang sama ponakan. Enak aja. butuh dia Pak Ustadz orang Mungkin susah. emosi aja. Baru emosi. Baru insaf. Baru datang, baru hadir. Ada lagi. Bulan depan ibu nggak usah hadir deh. Nggak boleh nanya Pak Ustadz. Boleh. Iya, ambil. Jangan, Bu, pertanyaan jangan mengundang emosi kayak ibu ini ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk zakat harus mengendap dulu 1 tahun. Iya. Misalnya ini saya kan bekerja, gaji saya 10 juta. Itu saya keluarkan 2,5%. Saya kumpulin. Tapi nggak mengingat uang ini 10 juta kan saya pakai hidup. Tapi saya keluarkan 2,5% itu tak kumpulin dikasihnya setahun. Itu Ya justru bagus begitu, mau dikumpulin setahun. enggak, tapi tidak saya endapkan, uangnya tidak mengendap. Oh enggak, dalam zakat itu hukumnya udah pasti kalau itu, Bu. Harus mengendap setahun disimpan sebanyak minimal 80 juta. Kalau tidak seperti itu, berarti niat ibu digeser, bukan niat zakat, niat sedekah. Jadi kalau nggak mengendap enggak. Enggak, memang harus mengendap setahun di hukum hadis itu. Mengendap setahun minimal 80 juta, kita keluarkan di akhir tahun, katanya bulan Ramadan ya, 2,5%. Bagaimana kalau setiap bulan kita keluarkan dari pendapatan saya, misalnya seperti saya? Berarti sedekah. Pahalanya sama kok, Bu, nggak usah ibu takut. Bukan, ini kan sedekah, jadi gini. Saya mengajarinya anak saya itu dia mengeluarkan 2,5% sedekah, 2,5% zakat. Ya,
Tapi kan uang itu nggak mengendap. Makanya sedangkan hukum zakat itu harus mengendap. Kalau nggak mengendap berarti niat sedekah atau infak. Jadi tidak wajib zakat lagi namanya, Bu. Ibu geserlah niat dari niat zakat menjadi sedekah. Pahala sama. Insya Allah. Salam. Ada lagi? Satu lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau tadi kan ukurannya uang. Iya. Kalau misalnya perhiasan, nah perhiasan yang kita punya kan kalau misalnya kita hitung, misalnya melebihi dari hitungan yang zakat tadi. Apakah itu kita tiap tahun harus kita keluarkan? Kalau selama ibu pegang itu tetap iya, 80 gram emas. Tiap tahun ibu masih bertahan 80 gram atau 85, tetap dizakati setiap tahun. Karena itu mengendap di ibu. Kecuali yang sekarang biasa dipakai. Kecuali ibu yang dipakai cincin, gelang, watch. Kecuali dikurangi cincin, gelang, anting-anting. Dengar dulu. Tapi jangan karena niat ibu menghindari zakat, gelang dibikin 30 gram, cincin dibikin 60 gram. Karena yang dipakai tidak wajib zakat. 85 gram. Contoh, ibu punya cincin 5 gram, anting-anting 20 gram, gelang 10 gram, boleh nggak dizakati? Iya dong. Jangan, Bu. Oh, nyesal. Ya sudah. Pikiran saya udah sampai 85 gram tuh harus zakat walaupun dipakai gitu. Enggak, kalau dipakai enggak. Ada yang kita menabung dalam bentuk emas batangan. Emosi gitu. dia, Bos. Misalnya ibu nyimpan uang emas batangan, itu yang dizakati. Kalau perhiasan enggak. Kalau perhiasan enggak. Makanya ngaji. Jangan makin emosi. Pak Ustadz, jadi pengertiannya yang perhiasan yang kita pakai Yang disimpan. itu enggak kita hitung, kecuali yang disimpan tadi. Iya, yang disimpan. Yang kita niatkan memang kita beli, kita simpan. Iya, sebagai cadangan harta. Tapi kalau ibu punya seperti ini, maaf, ibu kan emas itu ya yang di tangan, yang di sini ya. Udah ibu jangan nggak zakati itu. Ya, pengertian saya biasa itu, berarti sama. Satu lagi Pak Ustadz. Iya. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa ini kebetulan di saya, kebetulan keluarga kita sudah dekat. Kalau ketemu kakak ipar, adik ipar, yang tadi yang tadi Pak Ustadz bilang kita sama jipika-jipiki kan itu tadi tentunya nggak boleh kakak Iya. ipar, kakak Iya. ipar ya. Nah kalau itu udah terbiasa dan kita anggap itu udah kayak keluarga, gimana ya Pak Ustadz? Berdosa, tetap berdosa, berhenti ibu. Begitu didekatinya kabur ibu, mendekati kabur. Karena kebiasaan buruk itu. Apalagi kami, ibu orang mana aslinya? Hah? Sama dengan Medan. Medan selalu ketemu ciuman. Saya menghindar sekarang. Asal datang dia lari saya, datang dia lari saya. Iya. Berdosa kita Bu dicium orang. Misalnya ipar saya mencium saya, nggak boleh. Walaupun dia kakak ipar saya, adik ipar saya. Kan kebiasaan kita kan Bu, kalau udah nggak ipar ciuman apa, mana bawa bebek lagi. Ya orang di sini dia tempel. Ibu bikin emosi aja. Ya Bunda ya. Ada lagi? Iya kasih. Dari PDIP kasih. Iya. Ibu orang apa? Saya Palembang, Sumatera. Wong kita gilo. Ibu di Jakarta. Anak-anak pisah. Pisah rumah-rumah semua gitu. Tapi nggak jauh-jauh. Misalnya dari sini ya ke apa? Bubur apa misalnya. Oh ya, oke. Kalau datang, karena saya sudah terbiasa sama anak-anak pelukan gitu. Bukan mantu, anak. Ya kalau ada nggak ada masalah. Astagfirullah. Ya iyalah. Orang tua dengar Bu, astagfirullah. Ibu pulang aja dah bikin emosi. Sama orang tua, mertua, anak kandung itu boleh, cucu boleh. Ya mantu laki-laki nggak boleh. Mantu boleh ya?
Mantu boleh ya? Ya udah terserah deh. Ibu masa sama anak nggak boleh ciuman? Hah? Anak yang boleh kita memeluk menciumnya bu, astagfirullah. Iya, anak, cucu, mantu boleh kita peluk, ya. Karena kenapa boleh? Karena haram kita nikahi. Ya jelas ya bu. Udah pulang aja pulang. Iya, udah. Iya. Ibu baru pertama datang ya? Sering Pak. Baru nanya. Emosi. Udah cukup. Baik, kalau cukup kita sambung tahun depan ya. Insya doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati hidangan. Nggak tahu apa menunya ini.